Dengan uang 800 jutaan, mungkin sebagian dari Anda lebih memilih membeli mobil mewah dengan fitur yang berlimpah. Tapi lain hal dengan para entusias. Sepeda motor bisa menjadi pilihannya. Dengan harga segitu, Triumph Rocket 3 menjadi salah satu opsi yang ditawarkan oleh PT Gas Triumph Indonesia. Seperti apa detail dari produk ini? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe YouTube channel The Official Auto. Banyak sekali ubahan pada generasi terbaru Triumph Rocket 3 yang meluncur pada 2019 ini. Salah satunya adalah konsep. Tidak lagi soal cruiser tulen yang dulu dibawanya, melainkan sekarang bergeser menjadi sebuah roadster. Rocket sendiri sudah eksis sejak 2004 silam, diciptakan untuk menandingi keberadaan Harley Davidson yang kepalang eksis di segmen cruiser. Walau perawakannya serupa, faktanya Triumph Rocket punya pembeda paling signifikan. Mesin berkapasitas di atas 2000 cc menjadikannya sebagai kuda besi dengan jantung mekanik terbesar di dunia yang diproduksi pabrikan. Seiring waktu terjadi beberapa pengembangan, namun desain cruiser dari sang Rocket tetap dipertahankan, setidaknya sampai edisi 2018 disebar ke pasaran. Namun, penyajian tersebut mulai bergeser pada Rocket versi 2020 ini. Identitas dual headlamp bundar masih dipertahankan. Hanya saja sekarang sudah modern dengan penggunaan lampu jenis LED, begitu pula dengan lampu sen. Bahkan kini lebih modis dengan sematan windscreen yang minimalis. Sama halnya dengan pemandangan dari balik kemudi. Panel meter Rocket 3 terbaru sudah sepenuhnya digital, ditampilkan melalui layar TFT dengan fitur yang beragam. Diikuti pula penyajian pada tangki bensin. Kapasitasnya pun bukan lagi 25 liter, melainkan sudah menjadi 18 liter saja. Lantas jok, memang masih mempertahankan model jok bertingkat seperti versi sebelumnya. Tapi, pada Rocket terbaru, dibuat lebih slim. Kesan ramping ini kemudian menjalar ke area buritan. Lampu belakang LED-nya kini sudah menyatu dengan bodi. Sementara, untuk menghalau cipratan air, dipasangi wheel hugger serta terintegrasi dengan lampu sen. Sedikit informasi tambahan, sinyal tadi sebelumnya menyatu pada spatboard di Rocket model lama. Sektor kaki-kaki juga turut direvisi nih Auto Lovers. Paling kentara, desain velg baru dari Rocket 2020 jelas lebih modern ketimbang yang lama, termasuk juga sokongan suspensi belakang. Sudah canggih karena terdapat piggyback reservoir RSU dengan penyetelan preload hidrolik. Dan demi kenyamanan, travelnya juga ditambah dari sebelumnya 105 mm menjadi 107 mm. Sementara pada suspensi depan tetap menggunakan spesifikasi upside down. Begitu pula dengan diameter maupun travel suspensinya, masih sama-sama 47 mm dan 120 mm. Namun, peredam kejut di depan ini sekarang punya dua penyetelan yaitu compression dan rebound. Segala perubahan pada Rocket 3 2020 juga dapat dilihat pada bagian knalpot. Konstruksi 3-in-1 headernya masih sama dengan yang lama, cuma di model yang sekarang ini sudah terdapat 3 saluran buang, dengan komposisi 2 silinser di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Soal bentuk jangan ditanya lagi, jelas lebih agresif. Juga ada sesuatu yang baru di jantung mekaniknya. Tetap mengandalkan jenis mesin DOHC 3 silinder, namun kubikasinya sekarang meningkat menjadi 2458 cc. Otomatis ada peningkatan pula pada outputnya. Mari kita coba. Ya, peningkatan yang signifikan bila dibanding perbekalan mesin 2294 cc pada generasi Rocket terakhir. Nah, dengan mesin terbarunya tadi, Rocket 3 2020 dikatakan mampu menjangkau daya maksimal sebesar 164,9 horsepower. Diklaim melonjak 11% dari sebelumnya. Kemudian untuk torsi adalah 221 Nm yang dijangkau pada putaran 4000 rpm. Output tadi tersalur melalui transmisi 6 percepatan ke roda belakang lewat sistem penggerak gardan. Agak khawatir saat pertama kali mencoba. Maklum, dengan postur saya, motor ini terang-terangan mengintimidasi saya. Lihat saja dimensinya. Lalu bobot yang mencapai 294 kg untuk tipe GT yang saya tes ini. Namun perasaan itu sedikit memudar karena jok Rocket 3 yang rendah dan seketika hilang saat mengajaknya berjalan. Bule Inggris ini ternyata ramah dan bersahabat juga ya. Berat tubuhnya tadi ternyata tidak memberi kesulitan berarti saat dikendarai, dan ternyata sektor ini pula yang turut direvisi oleh pihak pabrikan. Bayangkan, ada pengurangan bobot 40 kg dari Rocket lama yang berbobot 334 kg dengan unit yang kami tes ini. Itu karena sasis dan swing armnya sudah menggunakan material aluminium, bukan lagi baja.
Pantas saja terasa ringan saat bermanuver, apalagi dipadu ban Avon Cobra yang ternyata didesain khusus untuk Triumph Rocket 2020. Belum lagi dipadu perangkat pengereman di masing-masing roda yang sudah memiliki fitur cornering ABS. Selain itu, stang yang lebar juga bukan masalah untuk ukuran saya. Dan yang tidak kalah penting, koplingnya ringan, jauh dari rasa keras seperti moge kebanyakan. Nah, penyaluran daya dan torsinya tadi pun berlangsung instan karena Triumph Rocket 3 sudah dibekali sistem ride-by-wire. Nggak ada salahnya mencoba membetotnya seketika kalau mau merasakan buasnya mesin 3 silinder ini. Selain itu, terdapat pula 4 mode berkendara, mulai dari Rain, Road, Sport, dan Rider jika ingin melakukan penyetelan secara independen. Tinggal tekan tombol di sebelah kiri stang, tepat di atas tuas sen. Lalu untuk menggantinya, cukup gunakan tuas multifungsi yang ada di sebelah tombol klakson. Jika ingin mendapatkan informasi lebih detail, tekan tombol di area paling bawah stang sebelah kanan. Nah, semua tampilannya bisa dilihat langsung dari panel meter. Termasuk pula untuk memilih 2 skema display panel meter yang tersedia. Ukuran panel meternya sendiri memang tidak besar, tapi cukup baik dipandang karena berlatar negatif. Sedangkan fitur lain yang bisa ditemui pada area stang meliputi tombol cruise control ini. Bisa dimanfaatkan ketika motor berjalan di atas 50 km per jam dan kondisi jalan yang lengang. Kemudian, Triumph Rocket 3 2020 juga sudah menggunakan sistem kunci keyless. Untuk menyalakan mesin tinggal aktifkan tombol yang juga berfungsi sebagai engine cut dan juga electric starter ini. Dan yang cukup menarik, penguncian stangnya sudah elektrik. Cukup tekan tombol di bagian paling depan kemudi tadi. Oh ya, satu lagi, selama kami mencobanya, keluaran suara dari knalpot Rocket 3 2020 memang tidak segahar moge pada umumnya, tapi justru membuatnya ramah buat pengemudi. Efek getaran dari mesin sangat minim, dan emisi gas buangnya sudah memenuhi standar Euro 5 Autolovers. Oke Autolovers, itu tadi first impression kami bersama Triumph Rocket 3. Secara keseluruhan kesan cruiser itu tidak benar-benar hilang, terutama pada unit GT yang kami coba ini. Identitas itu terlihat jelas pada bagian stang yang cukup tinggi dan juga joknya yang lumayan rendah. Apalagi kalau misalnya menilik foot patch model forwardnya ini. Dan satu lagi, sandaran pada jok penumpangnya. Itu juga yang menjadi beberapa pembeda antara model GT dan juga model R yang dijual di Indonesia. Sementara Triumph Rocket 3 versi R cenderung lebih agresif dan menurut kami desainnya benar-benar mencirikan sosok roadster tulen. Sayangnya untuk mendapatkan unit itu Anda harus menunggu sampai bulan depan. Kalau tidak mau menunggu lama, silakan kembali pilih Rocket 3 versi GT ini karena unitnya juga sudah tersedia dan yang paling menarik adalah soal harga. Nah, PT Gas Triumph Indonesia menjual kedua model Rocket 3 ini dengan harga yang sama yaitu 750 juta off the road. Kalau termasuk pajak dan lain-lain mungkin harganya berkisar antara 800 sampai 850 jutaan on the road Jakarta. Menarik bukan? Tetap menarik karena motor ini dijual dengan harga yang masih di bawah 1 miliar. Namun secara perbekalan dia lebih unggul. Kalau Anda setuju, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini. Sampai ketemu di sesi test ride kami berikutnya. Sampai jumpa.